Baik, saya akan share materi saya. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi pada kesempatan kali ini seperti yang diminta oleh Nano Center, saya diminta untuk berbicara tentang pemanfaatan limbah biomasa menjadi bahan fungsional. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbicara apa yang sudah kami kerjakan di lab di Teknik Kimia ITS terkait dengan pemanfaatan biomasa ini, yaitu yang terutama adalah mendapat silika, kemudian selulosa, lignin mungkin sedikit, dan karbon. Jadi ini yang lignin ini masih baru-baru saja kami kembangkan ini karena kaitannya dengan selulosa dan karbon ini. Baik, jadi secara sekilas barangkali ini yang tentang lab kami. Jadi kalau teknik kimia, nama lab adalah Laboratorium Elektrokimia dan Korosi. Nah, dalam pengerjaannya kami mengembangkan bahan fungsional yang bisa berfungsi untuk energi, lingkungan, biomedis, dan agriculture, pertanian. Jadi dalam sedikit perkenalan lab kami, jadi di lab kami ada 4 anggota dosen. Saat ini saya sendiri, kemudian Dr. Widya Stuti, ini sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Teknik Kimia, dan Dr. Tantular Nurtono, dia sebagai Sekretaris Departemen, dan ini junior, paling junior Bu Nimade Intan. Nah, saat ini di grup kami ada 5 mahasiswa doktor, ya, yang kemudian ada 1 mahasiswa dokter tamu, ini dari Fakultas Kedokteran Gigi UNER, jadi mahasiswa dokter yang ada di FKG, tetapi ikut sebagian penelitiannya ada di lab kami karena mengembangkan basis untuk prosedur ini gigi, jadi pengembangan material untuk gigi dari selulus. Kemudian ada 7 mahasiswa magister dan 18 mahasiswa sarjana tahun keempat. Jadi ini orang-orang yang ada di lab kami yang banyak membantu di dalam pengembangan apa yang sudah kami kerjakan. Jadi ini beberapa secara singkat yang sudah kami kerjakan, ya mungkin selain biomass, ya biomasa ini ada, jadi yang biomasa ada sulfonated karbon, jadi karbon yang tersulfonasi untuk katalis, kemudian ada karbon aerogel, ada selulosa aerogel yang bisa dipakai untuk absorben, kemudian mengembangkan surface interface, jadi ini sintesis, ada surface interface untuk memodifikasi permukaan sehingga jadi hidrofob seperti ini. Dan kami juga secara elektrokimia mengembangkan bahan-bahan material nanopartikel seperti magnetite, mangan oxide, dan seterusnya. Jadi ini secara singkat profil dari Laboratorium Elektrokimia dan Korosi Teknik Kimia ITS. Baik, saya akan coba masuk. Jadi kenapa biomasa ini saat ini menjadi salah satu bahan yang kira-kira bisa dikatakan dilirik lagi, gitu ya. Jadi salah satunya adalah karena bahan biomasa ini hampir tak terbatas jumlahnya dibandingkan dengan bahan fosil, karena saat ini baik energi dan banyak bahan kimia itu banyak diproduksi dari fosil. Nah, ini kaitannya adalah salah satunya kalau di Eropa mulai diperkenalkan tentang konsep bioekonomi. Jadi ekonomi yang berbasis pada biomasa. Jadi salah satunya karena biomasa ini bisa siklus seperti ini. Jadi misalnya dari biomasa bisa kelapa, sawit, dan seterusnya, bisa dipakai sebagai blok pembangun juga, misalnya selulosa, lignin, dan sebagainya. Ini kan sama kalau menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi juga, itu adalah blok pembangun dari bahan kimia yang lain. Nah, dari sini bisa menghasilkan banyak bahan dan kimia, bisa kertas, tisu, gula, dan sebagainya. Kemudian bisa juga saat ini bisa menghasilkan biodiesel, obat, makanan. Nah, ini bahan-bahan yang berasal dari biomasa ini bisa didaur ulang. Nah, selain itu, kalau limbahnya ini bisa dipakai untuk nutrisi, energi dari tumbuhan itu sendiri, dan kembali lagi menghasilkan biomasa yang bisa diproses. Jadi ini menutup kalang dengan memanfaatkan sinar matahari. Jadi konsep ini yang
dipakai untuk nantinya menjadi sebuah teknologi yang bersih gitu. Karena tidak semuanya jadi kalang tertutup, bisa mengurangi efek rumah kaca dan seterusnya. Jadi ini yang mendasari, dan Indonesia sebagai salah satu negara tropis yang memiliki banyak sekali diversifikasi tumbuhan, ini memang salah satunya harus mulai mengembangkan ke sana daripada nanti sumber daya kita diambil oleh orang lain karena kita tidak mampu untuk memanfaatkannya. Nah ini banyak sekali salah satunya ya yang bahan biomasa di Indonesia berupa limbah. Misalnya ada chip kayu, sekam padi. Nah sekam padi ini salah satunya mengandung banyak silika ya, salah satu biomasa yang mengandung silika cukup tinggi, bisa mencapai kira-kira 10%. Ini yang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Nanti akan beberapa akan saya coba bahas di sini. Untuk kelapa sawit, untuk sawit juga kita punya banyak bagas. Ya mungkin pabrik tebu, pabrik gula sekarang yang berbasis tebu juga mulai berkurang, tetapi saat ini juga masih cukup banyak ya. Ada tongkol jagung, ada sagu dan sebagainya. Jadi ini sumber biomasa yang mungkin menjadi limbah dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam bahan fungsional yang bisa maju, bisa yang sederhana ya. Nah, kalau melihat lagi sebenarnya apa itu biomasa gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang secara singkat bahwa biomasa ini bisa didefinisikan sebagai bahan yang berasal dari makhluk hidup di luar bahan yang melekat pada pembentukan geologi dan atau yang ditransformasi menjadi fosil. Jadi kalau yang minyak bumi, gas alam, kemudian batu bara itu tidak masuk dalam definisi biomasa. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa bahan biomasa ini merujuk ke siklus karbon pendek. Jadi artinya bahwa sebagian besar biomasa ini kan bahan organik pasti mengandung CHO, gitu ya. Kebanyakan sebagian besar mengandung itu. Ini siklusnya pendek, jadi tidak seperti minyak bumi yang butuh waktu yang cukup lama untuk berubah. Jadi ini seperti tumbuhan, alga, organisme laut, hasil hutan, mikroorganisme hewan, limbah biologis rumah tangga, pertanian hewan, dan produksi makanan atau pangan. Jadi ini yang masuk dalam kategori biomasa. Jadi sebelum membahas pemanfaatannya, ini mungkin sedikit tentang gambaran apa sih biomasa itu. Kemudian yang perlu di biomasa ini adalah sumber yang dapat diperbarui. Dapat diperbarui dan dapat digunakan untuk produksi banyak produk energi dan non-energi. Yang saat ini sebagian besar diproduksi dari bahan bakar fosil, terutama minyak bumi. Jadi ini memang nantinya kalau bisa menggantikan dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi, mungkin ini sebagai substitusi. Dan mempunyai potensi untuk menyelesaikan dua tantangan kemanusiaan saat ini, yaitu ketahanan energi dan masalah lingkungan. Jadi ada ini yang mungkin bisa. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya, kalau di dunia kira-kira ada 146 miliar ton setahun. Ini yang terutama dari pertumbuhan-tumbuhan liar. Nah, kalau dilihat dari komposisinya sih, ini terdiri dari kalau basis kering ya, jadi di luar air, komposisi biomasa itu terdiri dari 40% sampai 60% selulosa, 20% sampai 40% hemiselulosa, dan 25%, 10% sampai 25% lignin. Nah, jadi ini secara umum rata-ratanya ya, jadi ini selulosanya 45%, hemiselulosa 25%, kemudian lignin 25%, dan ini lain-lain, termasuk salah satunya tadi silika. Nah, selulosa ini sudah mulai diteliti mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Bisa menjadi bahan bakar, bisa menjadi gula rendah, dan seterusnya, baik dengan enzimatik, dengan proses-proses yang lain. Hemiselulosa ini mungkin baru akhir-akhir ini, sekitar 10 tahunan. Nah, lignin ini yang masih baru. Ini biasanya disebut limbah, dan ini masih mulai baru divalorisasi, istilahnya. Mau dimanfaatkan, ini dimanfaatkan baik untuk sebagai bahan bakar atau energi, sumber energi, maupun sebagai bahan untuk membuat produk kimia lain. Ini masih baru beberapa tahun terakhir ini.
Jadi kalau saya cek dari beberapa jurnal-jurnal yang bereputasi itu, ketika 2 tahun atau 3 tahun lalu saya mencari paper dengan kata kunci lignin itu ketemunya sedikit sekali. 2 tahun terakhir ini sudah begitu keluar kata kunci lignin, muncul sekali banyak penelitian tentang lignin. Jadi banyak sekali, salah satunya baik untuk farmasi, untuk kosmetik, ya, dan sebagainya. Ini mulai banyak dikembangkan yang bahan dari lignin ini. Karena lignin ini kalau di industri pulp merupakan limbah. Gitu. Nah, baik. Jadi kalau pemanfaatan biomasa, barangkali secara umum, ya sebelum saya berbicara tentang apa yang sudah kami kembangkan ini, kalau dari bahan baku lokalnya pertanian bisa dari, berarti misalnya dari, maaf ini slide-nya campuran ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi dari rice straw atau jerami ya, jerami padi, kemudian dari sekam padi, dari dedak, kemudian ini apa, ternak, kemudian bagas, mikroalga, dan seterusnya. Ini bisa diproses baik melalui bioproses, proses kimia, proses termokimia, proses termal, atau proses fisika. Sehingga bisa menghasilkan banyak produk yang bisa sebagai bahan bakar, farmasi, makanan, dan bahan fungsional. Nah, jadi ini yang, jadi apa itu bahan fungsional? Ya, jadi judulnya tadi pemanfaatan biomasa menjadi bahan fungsional. Jadi biomasanya sudah kita jelaskan, kita bahas. Nah, sekarang bahan fungsional itu apa? Jadi secara umum, jadi bahan fungsional ini, ya mungkin kalau bahasa Inggrisnya functional materials. Jadi ini secara umumnya dicirikan sebagai bahan yang memiliki sifat asli tertentu dan berfungsi dengan sifat yang dimilikinya itu. Jadi ini beberapa yang klasifikasi dari bahan fungsional itu. Misalnya untuk struktural, jadi fungsinya untuk struktur, ya baja, paduan aluminium, beton dan sebagainya. Ada smart material yang sekarang banyak dikembangkan, piezoelektrik, ada bentuk yang bisa mengingat bentuknya sendiri, memorize. Jadi kalau dirubah dia kembali lagi. Ini mulai banyak. Ada ya, kemudian ada yang bersifat optik. Ini yang kemudian ada karena sifat magnetnya, ada untuk lingkungan dan energi, material elektronik, untuk biomedik dan sebagainya. Jadi sifat bahan itu dikembangkan atau dirancang supaya memiliki sifat tertentu yang nanti bisa menjalankan fungsi seperti sesuai dengan sifatnya itu. Itu kira-kira bahan fungsional. Nah, jadi pertama saya akan mulai masuk pemaparan tentang apa yang sudah kami kembangkan di Laboratorium Teknik Kimia ITS terkait dengan bagaimana memanfaatkan limbah biomasa ini menjadi bahan fungsional. Nah, ini yang pertama adalah pertama kali ini mungkin sudah kami kerjakan sejak tahun sekitar 2005 ya, yaitu silika dari abu bagas. Jadi abu bagas ini adalah ampas tebu, sisa atau limbah dari pabrik gula. Jadi limbah dari pabrik gula. Nah, awalnya kenapa muncul ide mengembangkan ini sebenarnya dari pabrik gula sendiri. Jadi waktu saya baru pulang dari Jepang untuk sekolah ya, setelah pulang itu ada beberapa teman dari pabrik gula yang ke teknik kimia, gitu, ke ITS, membahas kira-kira apa yang bisa permasalahan yang bisa dibantu oleh teknik kimia dan seterusnya. Salah satunya yang muncul adalah limbah abu ini. Ini adalah, jadi kalau di pabrik gula, nah limbah abu ini, nah pada saat itu mungkin sampai saat ini juga dianggap mengganggu lingkungan ya, mungkin salah satunya karena jumlahnya banyak. Gitu. Nah ini mau dimanfaatkan untuk apa? Nah, kalau melihat abu itu salah satunya
pasti abu itu mengandung silika. Nah, ini yang mulai mendorong kami untuk mulai mengerjakan atau melakukan penelitian dari menghasilkan produk yang berupa silika, yang hasil silika salah satunya silika gel dari abu bagas ini. Ya meskipun pada akhirnya ketika kami sudah bisa secara laboratorium memproduksi silika gel, tapi pertanyaannya dari pabrik gula adalah ini sudah proven di mana? Itu yang pada akhirnya sampai sekarang belum dimanfaatkan untuk dalam skala industri gitu ya. Jadi kalau melihat proses secara singkat pabrik gula, ini tebu kemudian digiling menghasilkan nira ya, jus atau nira, kemudian jadi gula. Nah, ampasnya ini berupa bagas ini. Nah, biasanya di pabrik gula dipakai sebagai bahan bakar. Bahan bakar untuk boiler menghasilkan energi yang dipakai kalau dulu cukup untuk menjalankan pabrik. Jadi bagas yang kan ada musim giling sebelumnya, sisa bagas yang musim giling ini dipakai untuk musim giling ini masih jadi mencukupi jumlah bagasnya untuk menjalankan pabrik. Tapi sekarang sepertinya tidak cukup karena mungkin beberapa bagas juga digunakan untuk pemanfaatan yang lain, sehingga ada tambahan minyak. Nah, jadi ini dipakai sebagai bahan bakar menghasilkan boiler, di boiler menghasilkan steam, bisa menggerakkan listrik dan seterusnya. Nah, sisa dari pembakaran adalah berupa abunya ini. Nah, kami analisa abu bagas ini yang ada di pabrik gula itu kadar SiO2-nya sekitar 50%. Cukup besar, 50% dengan jumlah abu yang cukup banyak. Nah, silika ini salah satunya kalau produk silika yang sering kita jumpai barangkali yang berupa silika gel ini ya. Kalau sehari-hari mungkin di dalam kemasan obat, kemasan makanan itu ada satu kemasan kecil yang dimasukkan situ do not eat. Itu adalah untuk menyerap uap air, jadi pengering udara sebenarnya supaya makanan obat tidak cepat jamuran. Jadi untuk menghindari itu pakai silika gel ini. Nah, jadi ini yang hasil riset pertama ini sudah dipublikasikan di Advanced Powder Technology tahun 2009. Nah, jadi ini mungkin kami bayangkan pada saat itu bisa menjadi salah satu bahan baku yang secara ekonomi ini murah karena dia berupa bahan limbah. Jadi bisa dikatakan tidak ada harganya. Sedangkan silika gel atau silika powder ini cukup mahal dan banyak dipakai. Jadi pengembangan selain silika gel sebenarnya bisa juga jadi precipitated silica. Ya, kalau precipitated silica bisa untuk bahan baku untuk apa? Kalau bahan abrasif bisa untuk odol, pasta gigi, dan untuk campuran es krim dan sebagainya. Jadi untuk dispersan, macam-macam fungsinya. Nah, kalau melihat ini sebenarnya awalnya kalau kita mengacu ke proses membuat silika gel atau precipitated silika di industri, umumnya berasal dari pasir kuarsa. Jadi ini yang tipikal proses produksi silika ya. Ini biasanya dari pasir kuarsa, direaksikan dengan soda abu, kemudian direaksikan pada suhu di furnace ya, pada suhu sekitar 1.300 derajat Celcius. Nah, ini leburan, kemudian ini masuk ke autoclave, ditambah air steam menjadi apa yang disebut water glass atau sodium silikat. Nah, sodium silikat ini yang dengan neutralisasi bisa menghasilkan silika gel. Nah, jelas kalau suhunya tinggi, ini butuh energi yang cukup besar. Nah, kami mulai berpikir bisa nggak dengan cara yang lebih murah, tidak menggunakan energi yang besar dalam memanfaatkan abu bagas ini. Karena kalau dengan energi yang seperti ini pada saat itu mungkin bayangan kami, pabrik gula juga akan sulit untuk mengaplikasikan teknologi ini di dalam pabrik gulanya untuk pengolahan abu bagasnya. Nah, kemudian kami lihat
bahwa silika yang ada di dalam abu bagas itu dengan menganalisa menggunakan XRD, ya, menggunakan XRD, ternyata silika ini bersifat amorf, ya, memiliki struktur amorf, berbeda dengan pasir kuarsa yang memiliki struktur kuarsa. Ya. Nah, apa bedanya? Salah satu yang membedakan, salah satu beda sifatnya adalah di dalam kelarutan. Nah, kalau pasir kuarsa yang fasanya adalah fasa quartz atau fasa kuarsa, itu kelarutannya meskipun di dalam basa dia tidak mudah larut. Nah, kalau amorf ternyata ada batas tertentu gini, kalau pH-nya di atas 10, kelarutannya sangat tinggi, hampir larut semua. Itu yang seperti proses ini yang melarutkan sodium silikat ini dengan air pada suhu tinggi ini. Tapi ini dengan basa dia bisa larut, dan kemudian kalau pH-nya di bawah 10, kelarutannya sangat rendah. Nah, sifat kelarutan ini yang mendasari hipotesa kami untuk bisa membuat silika gel dari abu bagas ini dengan metode yang lebih murah dibandingkan dengan metode yang saat ini dipakai secara komersial di industri. Jadi dari mengetahui bahan ini, kami mulai merancang kira-kira ini dimasukkan dalam NaOH, dinaturalisasi bisa menjadi silika gel. Ya, ini konsep dasarnya seperti itu. Jadi yang mungkin perlu dicari adalah berapa sih suhunya, kemudian konsentrasi basanya berapa, waktunya berapa, bagaimana mengontrol sifat dari silika. Nah, dari beberapa pertanyaan ini, hipotesa dan pertanyaan-pertanyaan ini muncul banyak riset yang kami kerjakan. Ini salah satunya yang pertama adalah karena kalau di dalam, misalnya kalau silika gel yang dipakai untuk dehumidifikasi, ya, untuk mengeringkan udara itu memiliki syarat, salah satunya kemurniannya harus cukup tinggi, ya, harus di atas 95%. Nah, padahal kalau abu bagas itu selain karbon juga banyak mengandung mineral lain, ya, seperti K, Na, dan sebagainya. Nah, ini harus diambil karena kalau tidak Na, Ca ini bisa mempengaruhi sifat dari adsorpsinya. Nah, jadi pertama kami ingin membuat sebelum mengontrol struktur mikronya yang nanti bisa mengontrol pori-pori dan ukuran surface areanya, ini kami kembangkan dulu bagaimana memurnikannya ini. Jadi ada 3 yang kami usulkan waktu itu. Yang pertama adalah dicuci dulu dengan HCl. Jadi mineral-mineral biasanya kalau dengan asam itu bisa larut, itu hipotesanya. Kemudian setelah jadi, ini metode kedua, bagas as langsung diekstrak, silikanya langsung diekstrak, kemudian setelah filtrasi, larutannya ini dilewatkan cation exchange resin. Jadi Na+, Ca+, K+, dan seterusnya ini diambil dengan resin penukar ion, digantikan dengan H+. Nah, yang ketiga baru setelah jadi ini tidak dipakai, setelah jadi, baru dicuci dengan air demin. Yang mana nah ini hasil dari hasilnya kira-kira seperti ini. Dengan metode 1 yang leaching di awal itu ternyata tidak bisa menghasilkan kemurnian yang tinggi, hanya bisa mencapai 91,58%. Ya mungkin karena masih ada karbon, masih ada senyawa lain yang cukup melekat, sehingga meskipun dicuci, karena ada di dalam satu badan yang cukup kuat, sehingga sulit untuk diambil. Dan metode 3 dan 2 ini ternyata bisa menghasilkan kemurnian yang bisa mencapai 99%. Jadi yang metode 1 adalah acid pretreatment, ya, pretreatment asam. Kemudian yang kedua treatment cation exchange resin, dan yang ketiga hanya mencuci beberapa kali. Kayaknya metode 3 ini yang lebih mudah, ya, karena kalau pakai ion penukar resin nanti resinnya harus digonta-ganti. Kalau menggunakan air secara umum lebih mudah. Nah, ini XRD-nya. Jadi kalau bagas as masih banyak puncaknya yang menunjukkan banyak sekali puncak selain silika. Jadi ada K, ada Na, dan sebagainya. Nah, setelah diproses tadi, dilarutkan, kemudian dipresipitasi ulang, ini tinggal puncak silika yang ada.
Jadi secara umum puncak-puncak lain sudah tidak kelihatan di sini. Nah, kemudian ini adalah SEM-nya. Nah, ini salah satu ini yang ukuran ini ya, apakah dia bisa sebagai absorpsi atau enggak. Oil absorption ini metode yang cukup lama ya. Untuk absorben biasanya diukur ini dengan menggunakan salah satunya glikol, etilen glikol. Nah, ini jadi kalau membuat silikat gel ini jadi ada dua proses dalam pembuatan silikat gel. Jadi pada saat dinetralisasi, ini akan terjadi presipitasi, mulai membentuk inti kristal. Nah, inti kristal yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi ketika sudah pada pH tertentu, dia masih berupa sol. Nah, supaya bisa menjadi gel, maka harus prosesnya adalah di-etching, dibiarkan selama beberapa saat tanpa diapa-apakan. Nah, di situ akan terjadi reaksi yang disebut reaksi hidrolisis. Jadi kalau silika ini ujungnya adalah mengandung SiOH ya, SiOH4 kalau dalam larutan. Jadi ujungnya OH, OH, OH. Nah, kalau reaksi bukan hidrolisis tapi reaksi kondensasi menghasilkan air. Jadi OH dengan OH, ini OO-nya gandengan membentuk gel itu tadi yang membentuk jaringan 3 dimensi menghasilkan air. Jadi selama proses etching ini terjadi reaksi kondensasi. Nah, ini pengaruhnya kalau kita biarkan 10 jam, 18 jam waktu etchingnya ini, nyata ininya turun. Ini bisa secara tidak langsung menunjukkan surface area ya sebenarnya. Tempat site aktif untuk adsorbennya itu. Nah, ternyata hanya 10 ini kalau yang ini 10 jam, yang bundar, yang kotak 10 jam ini, nyata hampir sama. Dapat 10, 18 ini kira-kira enggak. Maka ya kita tidak perlu ngambil yang terlalu lama gitu ya. Nah, ini adalah surface area-nya ya, pengaruh pH. Jadi kita bisa mengontrol surface area dengan pH. Jadi pada saat ditambah asam, kemudian dihentikan pada pH tertentu, maka kita bisa mendapatkan surface area yang berbeda-beda. Nah, apakah kalau untuk aplikasi adsorben sebagai pengering udara atau untuk dehumidifikasi, dibutuhkan surface area yang tinggi. Tetapi untuk beberapa, misalnya kalau nantinya silikat gel ini dipakai untuk filler, ya, filler ban atau filler ini, maka diinginkan surface area-nya ini malah yang kecil, tapi dia akan memiliki sifat yang lebih keras. Gitu. Jadi kalau kita memahami pengaruh dari beberapa kondisi operasi ini, kita bisa mengontrol sifatnya untuk aplikasi tertentu. Nah, ini yang sebenarnya banyak dipakai di industri juga ya. Kalau kita tahu salah satu industri precipitated silica yang itu produknya itu banyak sekali. Nah, kalau seperti Unilever, salah satunya mengambil dari pabrik yang ada di Pasuruan itu ya untuk pasta giginya itu tidak pernah mengambil satu jenis ini, satu grade. Karena apa? Dia ambil beberapa supaya tidak ada yang tahu sebenarnya yang dipakai itu yang mana. Gitu. Jadi dengan mengatur, ya ini seperti memasak ya, seperti memasak dengan resep yang sedikit berbeda, pemanasan yang sedikit berbeda, menghasilkan hasil yang bisa berbeda ya. Misalnya kalau bikin kue, pemanasannya kurang, bisa jadi kuenya bantat. Misalnya ditambah dengan yeast atau ragi, dibiarkannya misalnya harus 2 jam, 1 jam kelamaan 1 jam langsung dipanggang ya bisa tidak mekar ya. Jadi seperti itu. Ini mirip-mirip dengan cara itu. Jadi untuk menghasilkan produk silika ini seperti tadi fungsinya bisa berbeda-beda dan kita bisa mengontrolnya dengan kondisi operasinya ini. Jadi pH ini juga berpengaruh, kemudian lama aging-nya juga berpengaruh dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang kalau mau dipakai sebagai bahan dehumidifikasi, ini kita uji ya. Daya absorpsinya dalam berbagai relative humidity. Nah, ini bisa didapatkan kalau semakin murni ternyata juga ini semakin tinggi absorpsinya. Bahasa Inggris gila.
Nah, kemudian ini luas permukaannya bisa mencapai ini ya. Nah, pertanyaannya bisakah ini ditingkatkan lagi, gitu, dinaikkan lagi? Jadi luas permukaannya apakah bisa dinaikkan? Nah, ini bisa dengan mengontrol pH atau menggunakan template. Ini yang cara kedua ini sudah juga kami publikasikan di Colloid and Surface E tahun 2015. Jadi metode 1 dengan pH, metode 2 dengan kation resin. Ya, ini beberapa bisa, mungkin ini agak cepat saja, beberapa kalau ini pH-nya naik, ternyata A-nya juga surface area-nya naik dan pada saat tertentu turun lagi. Jadi ada daerah yang maksimum. Kemudian untuk pori-pori juga sama seperti itu. Nah, kalau menggunakan template itu seperti cetakan ya. Jadi template-nya ini berfungsi sebagai pencetak pori. Jadi kalau digambarkan secara skema, jadi ini kalau silika dan ini PEG-nya, polyethylene glycol, dicampur, kemudian terjadi setelah etching akan membentuk gel. Akan membentuk gel seperti ini. Nah, template-nya PEG ini akan terkurung, ya terperangkap di antara gel silika ini, jaringan 3 dimensi silika. Nah, ketika template-nya dihilangkan, bisa dengan pemanasan atau dengan ekstraksi ya, dengan solvo ekstrak. Ini meninggalkan lubang-lubang. Yang ini yang bisa meningkatkan ukuran porinya besar, kemudian surface area-nya juga besar. Nah, kalau jadi ada 2 cara dengan kalsinasi tadi pemanasan atau dengan sulfothermal ekstraksi. Jadi seperti ini. Kalau sulfothermal dengan soklet, solvennya adalah menggunakan dimetil sulfoxid atau DMSO. Nah, ini hasilnya kalau dilihat ini yang PG kalau sudah bisa dibuat, kemudian PG-nya dihilangkan. Jadi seperti ini kalau dilihat dari FTIR-nya ya. FTIR-nya mungkin saya nggak akan banyak bahas di sini. Nah, ini adalah isotermis dari bahan silika tadi, menunjukkan tipe 4 isotermis dan ada histerisisnya. Nah, kalau ada histerisis seperti ini berarti silikanya adalah bersifat memiliki klasifikasi dalam mesoporus. Apa artinya mesoporus? Jadi kalau klasifikasi bahan berpori itu menurut IUPAC ada 3. Ya. Yang pertama adalah microporous material, jadi bahan micropori. Kemudian yang kedua mesopori dan ketiga makropori. Jadi mikro, meso, makro. Kalau mikro ini kalau ukuran porinya lebih kecil dari 2 nanometer. Meso dari 2 sampai 50 nanometer. Makro lebih besar dari 50 nanometer. Nah, apa keuntungannya kalau ukurannya bersifat meso? Jadi kalau kita tahu adsorpsi, itu kan ada adsorbat yang harus masuk dulu ke pori-pori. Misalnya kalau air H2O harus masuk ke pori-pori dari silika, baru nanti bisa diserap di permukaan dari silika. Nah, kalau ukuran pori-porinya ini kecil, ya bisa dikatakan nanti kalau ukuran airnya bisa hampir sebanding dengan ukuran dari pori-pori ini, susah masuk gitu airnya. Jadi ini akan menghambat kecepatan dari absorpsinya. Jadi kalau kita bisa mengontrol bahan ini sehingga bisa menjadi meso, jadi hambatan difusi dari bahan ini bisa dihilangkan. Gitu ya. Jadi bisa lebih cepat ini untuk bisa mengeringkan. Jadi tapi PEG-nya ternyata juga pengaruh kalau terlalu banyak malah kebalik ya. Kalau PEG-nya banyak, PEG-nya yang ngurung silika. Jadi ini yang ini beberapa. Nah, ini yang masih menggunakan template. Nah, ada cara lain yang bisa jadi ini cukup tinggi, bisa sampai 650. Kalau tadi tanpa template, tanpa ini, hanya sampai 160 meter persegi per gram ya. Ini dengan template tadi bisa mencapai 650 meter persegi per gram surface area dari silika gelnya. Nah, ini bisa nggak dinaikkan lagi?
Nah, kita coba lagi dengan menggunakan ini, dimodifikasi dulu. Jadi menjadi aerogel. Jadi istilah gel dan aerogel, kalau istilah aerogel ini biasanya didefinisikan sebagai bahan yang memiliki densitas yang sangat ringan, mungkin mendekati densitas udara ya, biasanya lebih kecil dari 0,1 gram per sentimeter kubik. Jadi ini sudah juga dipublikasikan di Journal of Non-Crystalline Solid tahun 2014. Nah, caranya gimana? Jadi ketika kita mengeringkan silika gel yang sudah jadi tadi, kan ini masih basah. Ketika proses pengeringan, proses seperti saya sampaikan tadi ketika etching adalah terjadi proses kondensasi, reaksi kondensasi. Nah, ketika pengeringan, proses kondensasi ini masih kemungkinan bisa terjadi. Jadi silika tadi bisa membentuk reaksi lagi ujung-ujungnya, karena di dalam air yang ada di pori-pori ini juga masih mengandung silikat ya, mengandung ion silikat. Sehingga ini kemungkinan masih bisa bereaksi dengan permukaannya, dengan reaksi kondensasi tadi. Jadi apa akibatnya? Ini bisa menutup lagi, jadi menambah ukuran polinya bisa semakin kecil. Selain itu, ini kan kalau ada air ini memiliki surface tension ya, ada tegangan permukaan. Nah, kalau ini tegangan permukaan ini masih mencengkeram gini, tiba-tiba airnya hilang. Ya seperti kalau kita bersandar pada meja, tiba-tiba mejanya ditarik, kita akan cenderung jatuh. Jadi itu yang bisa memperkecil tadi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tidak terjadi kolaps atau tidak terjadi keruntuhan seperti itu? Maka ujung OH-nya harus ditutup dulu. Ya, ditutup dengan gugus lain. Jadi ada grafting, ada etching. OH-nya diganti dengan, kalau dalam ini kita gunakan silalasin, jadi gugus alkil. Jadi ujung S ini tadi yang saya sampaikan, SiOH, OH-nya ini yang diganti dengan gugus alkil menjadi ini. Nah, kalau ini sudah diganti ini ujungnya menjadi mati sehingga tidak mungkin terjadi reaksi lagi dengan reaksi kondensasi lanjut. Nah, dengan cara seperti ini dimodifikasi dulu, kemudian bisa menjadi aerogel. Jadi, nah prosedurnya secara umum seperti ini. Jadi ini untuk membuktikan juga dengan FTIR sudah kelihatan di sini ada SiO, Si, SiC. Jadi ada ini yang tadi Si dengan gugus alkil. Nah ini adalah silika SEM-nya. Nah, nyata dengan cara seperti itu bisa meningkatkan luas permukaannya menjadi lebih dari 1000 meter persegi per gram. Jadi 1 gram bahan silika gel, luas permukaannya kalau 1000 meter persegi ini kira-kira 1 lapangan bola. Bisa menghasilkan luas yang sebesar ini. Jadi dengan mengontrol main-main itu kita bisa mengatur fungsinya supaya jadi lebih apa fungsinya, apa yang mau diinginkan itu kita bisa tahu gitu ya. Nah, ini beberapa gambarnya. Nah, selain itu juga memiliki sifat hidrofob. Ya ini ya, seperti tadi saya sampaikan, ini permukaannya dimodifikasi sehingga hidrofob ini adalah ini aerogel tadi, air diteteskan di atasnya. Nah, ketika diteteskan ternyata airnya tidak nyebar kemana-mana tapi membentuk bola dengan sudut, kalau ini diukur sudutnya sekitar 140 derajat. Jadi bisa hidrofob. Nah ini salah satu yang kalau fungsi kaca ya untuk bangunan tinggi itu salah satunya kalau kacanya dibuat hidrofob, istilahnya kaca itu disebut sebagai self cleaning, bisa membersihkan sendiri. Karena apa? Kalau ada debu nempel ketika hujan nanti air ini tidak akan membasahi ini, tapi akan membentuk bola-bola yang akan membawa debu-debu itu, sehingga ini menjadi apa yang disebut sebagai self cleaning. Jadi pembuatan permukaan yang hidrofob ini sekarang juga menjadi salah satu topik riset yang cukup intens. Ya, salah satunya kalau untuk kapal ya, cat yang hidrofob. Kapal kalau catnya yang di bagian bawah yang kena masuk ke dalam air ini hidrofob, bisa menghemat bahan bakar. Loh, kok bisa? Ya karena
drag-nya, gaya drag-nya menjadi kecil seperti itu. Jadi gitu kira-kira. Nah, kemudian ini reaksinya mungkin nggak akan saya. Nah, sekarang yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ya biomasa yang kita punya cukup banyak ya, yaitu yang terkait dengan sabut kelapa. Ini biomasa yang lain ya ini kalau tadi pemanfaatan abunya yang pasti sisanya adalah banyak silikanya. Nah, sekarang kalau sabut kelapa ini banyak kandungannya adalah selulosa, berarti kalau bahan biomasa adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, ini yang mulai kita coba kembangkan untuk menjadi, mungkin kalau sabut kelapa secara tradisional banyak dipakai untuk tali, untuk kaset, ya mungkin ya waktu saya SD dulu dipakai untuk kaset, bikin kaset dari sabut kelapa gitu. Nah, ini bisa nggak dipakai untuk bahan-bahan yang lain? Ini salah satunya yang saya sampaikan tadi, ada satu mahasiswa doktor dari FKG UNER yang ikut sebagian pekerjaannya dilakukan di lab kami ya untuk mengembangkan ini untuk gigi ya. Jadi restorasi gigi. Jadi diambil selulosanya, dikondisikan tertentu. Nah, ini yang sudah belum selesai memang pekerjaannya. Tetapi beberapa uji sudah menyatakan bahwa bahan yang diambil dari sabut kelapa ini memenuhi syarat seperti yang komersial. Jadi belum semuanya, tapi masih sifat-sifatnya aja yang dibandingkan. Misalnya antitoksisitasnya dilihat dari antibakterialnya itu memenuhi syarat. Jadi ini kekuatannya sudah memenuhi syarat, tinggal nanti apakah bisa untuk kelanjutannya adalah di crosslink dengan ini membentuk padatan dan seterusnya. Flowability-nya masih dalam pengerjaan. Nah, ini yang mendasari kenapa salah satu contoh ya ini yang kami kembangkan adalah sabut kelapa. Kita punya, meskipun saat ini juga sudah banyak berkurang ya, lahan perkebunan kelapa di Indonesia ini kira-kira 3,76 juta hektar dengan kapasitas produksi sekitar 14 miliar kelapa yang 90%-nya dari sabut kelapa ini diekspor. Nah, malah kita mengekspor sabut kelapa. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkan menjadi satu produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, akan ekspornya nggak banyak tapi harganya mahal. Kira-kira seperti itu ya kalau bisa ya. Nah, jadi seperti sampaikan tadi, di dalam sabut kelapa ini selulosanya adalah sekitar 23-43%, lignin antara 35-54%. Nah, ini yang pekerjaannya ada dua, kalau bisa memang semuanya nanti dikembangkan. Jadi di dalam lab kami ada yang mengembangkan yang untuk selulosanya, ada yang untuk ligninnya, ya, untuk berbagai aplikasi. Ini yang sudah kami kerjakan. Ya. Jadi dalam selulosanya. Nah, salah satunya adalah kita buat menjadi aerogel. Jadi tadi apa? Kalau tadi silika aerogel bedanya apa ya? Jadi ini secara umum ini adalah koloid, gas yang terdispersi dalam padatan, densitasnya sangat rendah, bisa mencapai 0,003 gram per cm kubik, porositasnya sangat tinggi, sekitar 0,99. Jadi kalau ini padatannya besar, di dalamnya ini sebenarnya udara kosong. Nah, jadi bedanya dengan yang silika aerogel sifatnya adalah kalau silika ini getas ya, brittle, getas. Jadi kalau dibanting pecah. Dia tidak bisa memiliki, jadi kalau ditekan tidak bisa. Nah, kalau aerogel ini bersifat elastis. Kalau yang selulus. Jadi ini jadi ada dua. Nah, nanti di sini juga kami kembangkan juga gabungan dari silika dan selulus untuk memperkuat sifat mekanik dari selulosa. Jadi ini main-main di situ ya. Nah, ini beberapa yang pada umumnya kalau selulosa aerogel atau aerogel selulosa ini dibuat dari selulosa yang relatif murni. Misalnya dari berka dan beberapa ini yang sudah dicoba. Ya. Nah, jadi ini yang salah satunya yang kami tuju ya tadi, karena bahan fungsional kita harus tahu dulu tujuannya. Ini kita mau buat sebagai absorben.
Jadi dua-duanya ya, kalau seluruh nanti bisa at, bisa up. Jadi at itu di permukaannya, kalau up ini memenuhi badan dari aerosolnya itu sendiri. Nah, jadi ini memiliki voli besar, kapasitas tinggi, dan bisa dipakai ulang, selektivitasnya juga tinggi. Jadi seperti ini beberapa yang sudah. Nah, biasanya kalau selulus ini untuk menghilangkan ligninnya dengan proses Kraft, tapi ini ada sulfurnya. Jadi kita hanya menggunakan proses basa gitu ya. Jadi pertama delignifikasi dengan mekanis, jadi digiling, kemudian dengan kimia menggunakan NaOH, ligninnya. Nah, ini pertama kita cari dulu sebenarnya. Kalau bisa ligninnya tidak hilang semua, tidak ikut hilang, tetapi masih ada yang ikut sampai seberapa. Nah, pertama kali ini sampai seberapa lignin ini masih boleh ada di dalam selulosa, tetapi dia masih memiliki sifat yang bagus gitu. Misalnya bisa balik kalau ditekan ya, elastisitasnya dan seterusnya. Nah, ini yang pertama itu yang kita cari. Jadi intinya ini sabut kelapa ini dengan delignifikasi tadi, kemudian dengan gelesin ya ditambah dengan NaOH urea, campuran NaOH urea, kemudian dikoagulasi baru dikeringkan dengan menggunakan freeze dryer. Ini menjadi selulus aerogel. Yang ini nanti kita pakai untuk menyerap air, minyak, dan pewarna. Kemudian selain itu juga dicoba untuk, karena air ini bersifat supaya bisa memisahkan, ini kalau untuk dipakai untuk buang tumpahan minyak, maka airnya kalau bisa tidak ikut. Maka ini dimodifikasi menjadi hidrofob untuk bisa memisahkan campuran minyak dalam air. Jadi seperti itu intinya. Nah, ini juga kami coba untuk bisa dikarbonisasi kemudian disulfonasi menjadi katalis asam. Kemudian doping nitrogen. Nah, ini salah satunya yang sudah kami buat, ini selulusnya bisa 92,4% kandungannya, dan kira-kira seperti ini. Ini ringan sekali. Ya, ini mungkin detailnya ya. Mungkin mekanisme pembentukannya tidak usah saya jelaskan. Nah, ini yang ditaruh di kembang, di bunga, bunganya tidak melengkung ya, saking ringannya ini. Nah, ini yang densitasnya hanya 0,09. Kalau semakin ini beberapa bisa mencapai hanya sekitar 0,09 ya, mungkin ya sekitar itu. Dengan luas permukaan yang ini porositasnya bisa mencapai 0,97 atau 0,98. Jadi intinya hampir udara semua. Nah, ini sifat mekanisnya, modul zongnya sangat, jadi ini bisa elastis, itu kalau ditekan bisa balik lagi. Nah, ini kapasitas air kalau dipakai untuk menyerap air bisa sampai 22 kali berat keringnya. Jadi kalau 1 gram selulus aerogel ini bisa menyerap air 22 gram air. Kalau untuk minyak hanya 17 kalinya, ya ini. Ini tapi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini kalau untuk menyerap methylene blue. Methylene blue, tapi ini kurvanya ya, methylene blue diserap pakai ini. Nah, kita dapatkan, kalau ini mungkin detailnya enggak, tapi ini bisa didapatkan ya waktu breakthrough-nya untuk 5, ya ini model-modelnya saja, ini konstanta lajunya. Tapi ini bisa mencapai 100 kali ya, 100 kali kapasitasnya 100 kali dari absorben biasa gitu. Yang ini yang dimodifikasi dengan hidrofob ya, menjadi hidrofob. Salah satunya dengan hidrofob. Nah, ini air kalau diteteskan sama seperti tadi membentuk. Nah, ini kalau dipakai untuk, ini campuran ya, awalnya campuran minyak dengan air. Ya. Setelah dijadikan hidrofob tadi, campuran minyak dengan air, kemudian aerogelnya dimasukkan. Minyaknya saja yang terserap ke dalam aerogel. Airnya tetap ada di bawah, tidak terikut. Gitu. Jadi airnya akan tetap terikut. Jadi ini yang bisa untuk, salah satunya aplikasinya kalau untuk membersihkan tumpahan minyak. Nah, ini salah satunya juga kita berhasil mendoping ini. Jadi NaOH diganti dengan amonia ya. Sehingga, dan lebih menariknya lagi, strukturnya ini ternyata masih bisa dijaga.
dipertahankan. Yang bulatan-bulatan yang berbentuk silinder yang ada di dalam masing-masing serat. Jadi ini surface area-nya menjadi sangat-sangat tinggi, bisa mencapai 3.000 meter persegi per gram. Ya. Ini sampai 3.700 meter persegi per gram. Tinggi sekali. Dan ini bisa dipakai untuk sebagai elektrokatalis maupun superkapasitor. Ini sudah diterima barusan di Industrial Engineering and Chemistry Research baru minggu lalu. Nah, ini yang juga salah satunya ini yang disulfonasi tadi ya. Dengan asam setelah dikarbonisasi selus aerogelnya jadi karbon aerogel, kemudian disulfonasi sehingga mengandung asam. Nah, ini sudah diterbit di Advanced Powder Technology, bisa dipakai sebagai katalis asam ini dengan kapasitas ion yang cukup tinggi yang bisa dibandingkan dengan ini komersial sekitar 4,5 mili ekuivalen per gram. Kami juga bisa mencapai nilai yang sama dengan yang sudah dipakai katalis yang dipakai secara komersial. Ini kinerja katalitiknya bisa mencapai 80. Ya, konversi asam asetatnya bisa mencapai 80 lebih persen ya. Nah, salah satu kenapa ini kesetimbangan ya, kalau di dalam reaksi esterifikasi itu produknya adalah air. Sehingga kalau ini hidrofob, sehingga kita mencoba kalau membuat hidrofob, jadi begitu air ini terbentuk, dia langsung ditolak oleh katalis. Ini akan mempercepat reaksinya juga. Jadi ini desain dari katalisnya itu sendiri. Dan bisa dipakai lagi. Nah, ini yang beberapa yang, nah ini yang tadi saya sampaikan sebagai basis restorasi posterior. Kita sudah bisa membuat seperti nanoselulose seperti ini. Kemudian ini ligninnya juga bisa kita manfaatkan. Ya. Oh, ini masih tadi uji mikrobanya ya sudah kita kerjakan. Nah, ini juga dari tempurung juga ada. Jadi mungkin cepat-cepat aja ini. Ligninnya mungkin belum sempat. Jadi yang lignin bisa juga dikarbonisasi, bisa dipakai untuk sunscreen ya. Salah satunya yang sedang kami kembangkan adalah untuk kosmetik ya, bahan sunscreen yang memiliki SPF yang